penting baca Quran. Sampai ada hadis Nabi ini diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Muslim di hadis ke-2699. Wa ma istama'a qaumin baitin min baitillah. Kalau ada satu kelompok manusia berkumpul di rumah Allah itu, yatluna kitabullah yadrusunahu, dan mereka mempelajari ayat-ayat Quran. Apa yang kita dapati? Nazalatul malaikatu sakinah. Apakah diturunkan ketenangan as-sakinah? Wakosiat mana yang ada malaikat mana Allah yang terapkan bagi kita. Yang di situ dibacakan atau dipelajari Al-Quran. Wah, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah, dan nama orang-orang yang hadir itu dibanggakan di hadapan para malaikat. Wah, itu dibanggakan dunia nanti. Itu menjadi satu ayat Al-Quran. Kalau mati tentang Rasulullah kan pada suku sama dengan di sini. 5 ayat dipelajari oleh sahabat memang ada baca Quran. Terus berbeda sahabat itu berpacu untuk memahami Al-Quran. Tidak sebabas misalnya tafsir yang luar biasa, apalagi di zamannya. Muslim Jabal orang alim luar biasa kan mereka juga Al-Quran, dan mereka menjadi mutiara hebat Islam sampai disebut Quran. Kenapa? Karena mereka tidak Al-Quran. Kita yang dari Al-Quran. Ya, jadi belajar. Ya, kalau masalah Quran ini kita teori itu luar biasa, Pak. Iming-iming Rasulullah kalau bahasa saya banyak, tapi kadang-kadang iming-iming repek buat ingat. Kata Rasulullah, barang siapa yang hadir ke majelis ilmu maka sama. Kalau dari pahala, sama dengan sholat sunnah, satu riwayat 100 rakaat, satu riwayat 1000. Kalau duduk sesaat di majelis ilmu sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Dia ngomong aja belum, Pak. Orang tarawih yang 23 aja masak peset kan? Duduk sesaat di majelis sama dengan sholat, artinya punya tabungan deposit untuk akhirat kita luar biasa. Dilanjutkan sama dengan mensolatkan 1000 jenazah. Kalau hadis lanjutannya, wah, kita bayangin nggak mungkin bisa bercanda menyolatkan sehari 1000 jenazah, membusuk 1000 orang yang sakit. Betapa besarnya nilai dalam dunia. Duduk di majelis itu. Kenapa? Karena Rasulullah diutus, nama buddhis dari mu'alimi, aku diutus sebagai pengajar. Belajar ilmu agama khusus. Karena ini akan menuntut kita agar menurut ilmu itu jangan begitu. Majelis kita kasihkan sesaat saat ini 2 jam. Mahal. Cuma memang kalau di pengajian, ya yang datang biasanya isi pengajian. Kenapa? Karena mahal harganya. Ibarat barang mahal yang punya khusus orang-orang tertentu. Kalau barang modal siapapun, bukan rendah mungkin. Karena mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikhususkan oleh Allah, yang bisa mengambil warisan, bisa sebagai bagian. Walaupun 1 jam, nilainya luar biasa. Bahkan katanya pulang dari sini kita sudah mudah membawa ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang duduk di majelis. Ayo, jadi irit nanti. Ya. Jadi selanjutnya jumlah Quran, tilawah Quran yang pertama adalah saya contohkan ayat ini. Ini biar kita misalkan ada ayat ini termasuk surat yang saya paling suka. Wal baliyati dawha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asanna bihi nafha wa wasanna bihi jam'a. Sampai paragraf ini cerita tentang mereka. Ya. Wal amadiyati demi kuda perang. Kosan. Kalau kita cuma teksnya doang, loh kok apa cuma cerita kuda perang? Buat apa cerita kuda perang? Itu perlu mendalami Quran. Hantamannya pakai kosan lagi. Ayat-ayat surat yang pertama itu di Mekah itu pakai kosan semua. Wal nas. Tapi kalau kosan, bos ada kata pada kosan ada iya namanya dalam ilmu Quran. Kalau menggunakan kosan berarti ada keseriusannya sampai sumpah. Yang keduanya kenapa Allah menggunakan pakai kosan? Karena yang bicaranya nggak percaya, kurang yakin. Coba kita kalau sama orang yang kurang percaya sama kita, istri kita lah, ayah sembuh ya, enggak mah, ayah sembuh ya, demi Allah, untuk meyakinkan orang itu. Nah Allah menggunakan kosan yang maknanya yakinkan, karena kita banyak keraguan tentang Quran. Saya akan wal ayat sudah tahu benar. Lu apa ceritanya? Oh ternyata ini simbol. Ibarat kayak nonton film ini kasih pandu dia penasaran. Udah perang yang dia sampai rela untuk tembus medan perang, sampai mengatakan kakinya dulu kaki hari, masa itu sampai keluar api. Begitu dasarnya kuda ini masuk ke medan perang, dia rela mengorbankan nyawanya untuk Tuhan. Nah hantaman ayatnya
innal insana lirabbih lakanun. Ini hatamannya. Nangis namanya. Tapi artinya innal insana lirabbih, apa maknanya? Sesungguhnya manusia sangat kanun, ay kafur, ingkar kepada Tuhan. Ini kita diajak berpikir sama Allah. Ini metafor. Kuda aja, hewan yang diberikan makan oleh majikannya, diberikan fasilitas oleh majikan, begitu setianya sampai rela mengorbankan nyawanya di medan perang untuk majikannya. Loh, kita sama orang kita cuma bangun sebentar untuk sholat subuh, di mana kesetiaan? Dan ayat Allah innal insana lirabbih lakanun. Ini halamannya mantap kita. Maka kalimatnya doroba itu memukul perasaan kita, mukul pikiran kita. Dia terbuka. Jangan terus dalam kegelapan. Minat dulu mati ilmu dikeluarkan di dalam Quran dari kegelapan. Ini hebat Al-Quran. Kayak Al-Hakim Mutakassim yang tidak. Kenapa sih kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Alasannya apa? Karena kita amat sangat dengar dalam dunia. Kita menyangka ayat sabuan nama lahu akhlada. Dunia ini harta ini mengekalkan kita. Ayat sabuan. Allah kata kalla no, kata Allah. Oh jangan, lah. Pikiran itu jangan begitu. Kalah dengan keras. Layu badan nabil, sampai kamu pasti akan dimasukkan ke neraka. Hutama itu, ini kalau bahasa hutama neraka tempat itu, kalau dibalas seperti kayu yang sudah kering, kalau dia punya, nah itu hutama. Hanya neraka itu bisa mematahkan, menghancurkan tulang-tulangnya. Nangis bapak saya ini, bagian takutnya ada khosyah di dalam tubuh kita. Ketika Allah menceritakan tentang isi, makanya ada cerita surga neraka yang tauhid dan tarhib itu edukasi namanya. Karena orang beriman itu hatinya selalu ada dua sifat, khauf dan raja. Sama dengan Fatihah. Kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini Fatihah dalam bahasa. Ini Allah. Ini sehingga timbul rasa wajah kita kepada Allah yang Zat yang Maha Rahman Rahim. Pujian hanya milik Allah Alamin. Surat Al-Fatihah menamakan Allah dengan 5 sifatnya. Jadi kalau ingin mengenal Allah lebih cepat, pahami Quran. Alhamdulillah. Kalau ayat pertama di awalnya. Tapi pada Allah siapa Allah Rabbul Alamin? Sifatnya apa? Rahman dan kita punya Rabb yang Rahman dan Rahim. Rahmannya Allah mengatur kita berikan tak ditambah ibadah sekalipun rezeki kita terdiri dalam dunia. Allah tak pilih-pilih seperti sinar matahari, tak pilih siapapun itu diberikan oleh Allah. Karena rahmannya Allah. Rahim, Rahman dan Rahim digandeng di rahmat. Rahmatnya Allah. Maliki yaumiddin, yang berada hari. Nah, di sini ada rasa khauf. Setiap amal perbuatan kita nanti di yaumil hisab akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf. Sehingga dengan tulus ikhlas kita berada karena dulu hanya kepadamu ya Allah saya mau ngabdi, saya mau menyembah jadi budakmu ya Allah. Ini pengakuan tulus sebenarnya. Kalau mana sholat nanti kita bisa nangis berdekat hati. Coba ketika setelah ini dalam Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in. Wah, pengakuan yang luar biasa. Ini dong. Ya saya bersihkan. Jadi kedua adalah tilawatul hukmiyah. Minimal maknawiyah. Artinya secara terjemah dibaca-baca Quran. Kalau kita tilawah artinya apa ya? Jadi nanti kita akan lebih paham. Oh, begitu. Coba nanti bisa dirasakan ketika kita lagi sholat, misalkan kita baca surat Yasin, apa maknanya? Ini lebih berkesan ya kita. Dan yang ketiga adalah tilawah hukmiyah. Jadikan Al-Quran sebagai imamul hajat bagi kehidupan kita. Quran ini bahasa